Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Al-Ghifari. Saya mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, akan menjelaskan tentang materi pegas spiral untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Bagaimana materinya? Ikuti saja video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Siddiq Al-Ghifari dari jurusan Teknik Elektro kelas A Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM 2211201043 akan mempresentasikan tentang pegas spiral. Pengertian pegas spiral. Apa itu pegas spiral? Pegas spiral adalah kawat atau batang yang digulung menyerupai spiral. Pegas ini terdiri dari gulungan berbentuk heliks terbuka yang dapat menahan beban tekan. Pegas ini terdiri dari gulungan berbentuk heliks tertutup yang dapat menahan beban tarik dan juga dapat berbentuk bulat atau persegi. Rangkaian pegas. Sama seperti hambatan, pegas juga dapat dirangkai atau disebut dengan rangkaian pegas. Bentuk rangkaian pegas akan menentukan nilai konstanta pegas total yang pada akhirnya akan menentukan nilai dari gaya pegas itu sendiri. Terdapat dua macam rangkaian pegas. Yang pertama adalah rangkaian pegas seri. Jika rangkaian seri, maka konstanta pegas totalnya yaitu pada pegas spiral A, F sama dengan K2 sama K1, dan B, F sama dengan K3. Apabila ada N pegas identik atau konstanta K, maka rumus konstanta totalnya KS sama dengan K per N. Kemudian yang kedua adalah rangkaian pegas paralel. Jika rangkaian pegas paralel, maka total konstantanya sama dengan jumlah seluruh konstanta pegas yang disusun paralel, yaitu KS sama dengan K1 tambah K2 dan seterusnya tambah KN. Seperti pada gambar yang saya tampilkan. Contoh soal gaya pegas. Nomor 1. Sebuah pegas membutuhkan gaya 4,5 N untuk memampatkannya dari panjang 40 cm menjadi 35 cm. Hitung konstanta pegas K. Cara penyelesaiannya diketahui F sama dengan 4,5 N, delta X sama dengan 40 dikurang 35 sama dengan 5 cm. Kemudian yang ditanya adalah konstanta pegas. Dan jawabannya adalah F sama dengan K dikali delta X. 4,5 sama dengan K dikali 5. Kemudian dipindah ruaskan menjadi K sama dengan 4,5 bagi 5. K sama dengan 0,9 N per cm yang diubah ke meter menjadi 90 N per meter. Kemudian dilanjut kepada soal nomor 2. 3 buah pegas identik dengan konstanta elastisitas masing-masing 85 N per M disusun secara paralel. Tentukan konstanta pegas pengganti dari rangkaian tersebut. Cara penyelesaiannya diketahui K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 85 N per M. Ditanya Kp atau konstanta pegas pengganti. Jawabannya adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3, yang berarti konstanta pegas pengganti sama dengan 85 ditambah 85 ditambah 85. Kemudian hasilnya adalah 255 N per meter. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 3. 3 buah pegas masing-masing memiliki konstanta pegas 100 N per M, 200 N per M, dan 400 N per M. Jika ketiga pegas tersebut dirangkai secara seri, maka tentukan konstanta pegas penggantinya. Cara penyelesaiannya diketahui K1 sama dengan 100 N per M, K2 sama dengan 200 N per M, K3 sama dengan 400 N per M. Yang ditanya adalah KS, dan jawabannya adalah 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. 1 per KS sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 400.
1 per KS sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 1 per 400. 1 per KS sama dengan 7 per 400. KS sama dengan 400 per 7 yang hasilnya adalah 57,1 N per M. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Mengaitkan salah satu ujung pegas pada statif, ujung lainnya diganti tabung kosong. Aturlah skala sedemikian rupa hingga jarum menunjukkan pada skala itu, catat penunjuk jarum itu. Kemudian dengan pegas tetap terikat pada statif dan digantungi tabung kosong, tariklah tabung itu sedikit ke bawah kemudian lepaskan, dan catatlah waktu yang diperlukan untuk 20 getaran. Langkah selanjutnya, menambahkan berturut-turut beban-beban ke dalam tabung. Pada tiap-tiap penambahan beban, tunggulah dalam beberapa detik atau 10 detik, lalu catatlah penunjukan jarum dan catatlah waktu yang diperlukan untuk 20 getaran. Setelah semua beban yang tersedia atau 8 keping digunakan, mengurangi secara berturut-turut beban dalam tabung. Setelah itu, tiap pengurangan tunggulah beberapa saat lalu catatlah lagi penunjukan jarum serta catatlah waktu yang diperlukan untuk 20 getaran. Mengulangi langkah percobaan 2, 3, dan 4 dengan penambahan dan pengurangan 2 keping beban. Kemudian menimbang masing-masing berat ember, pegas, dan beban. Cukup sekian. Jika cara kerja yang saya paparkan kurang jelas, kalian bisa lihat di video yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Yuk. Nah, untuk percobaan pegas spiral. Yang pertama, kita siapkan alat-alat dan bahannya yang akan dihitung. Kemudian timbang pegas. Lalu timbang ember. Kemudian, timbang beban yang akan dihitung, kita menggunakan 8 beban. Timbang masing-masing beban. Kemudian timbang beban plus ember. Pada penimbangan beban plus ember, kita tambahkan 1 per 1 beban dan kita timbang. Lalu kita timbang ember dengan penambahan 2 beban. Lanjutkan dengan penambahan 2 beban yang lain, kita timbang. Kita pasangkan pegas dan kemudian kita pasangkan ember. Lalu, kita ukur penambahan regangan sebelum ditambahkan beban. Untuk penambahan 1 beban, kita masukkan beban pertama, kemudian kita ukur panjang regangan akibat penambahan 1 beban tersebut.
Untuk beban pertama atau penambahan satu beban, kita tarik ember yang sudah dipasangkan pegas, kemudian kita tarik dan lepas dan hitung 20 getaran. Setiap 20 getaran kita hitung berapa waktunya menggunakan stopwatch. Lalu kita tambahkan satu beban lagi dan lakukan perlakuan seperti yang tadi. Apabila penambahan beban sudah sampai 8 beban, kita lakukan pengurangan satu beban, di mana di sini di dalam ember ini ada 8 beban, lalu kita tarik dan lepas dan hitung waktu setiap 20 getaran yang dihasilkan dengan menggunakan stopwatch. Apabila sudah dihitung waktunya, kita kurangi satu beban dan di dalam ember ini menghasilkan adanya 7 beban. Lalu kita ukur atau kita lakukan seperti perlakuan seperti yang tadi, yaitu pengurangan satu beban dengan menarik dan lepas dan dihitung setiap 20 getaran menggunakan stopwatch. Lakukan pengurangan satu beban sampai beban akhir menjadi satu beban. Kemudian kita lakukan dengan penambahan 2 beban, di mana di dalam ember kita masukkan per 2 beban dan kita lakukan pengukuran renggangan terlebih dahulu sebelum kita tarik dan lepas. Kita tarik dan lepas dan hitung setiap 20 getaran menggunakan stopwatch. Lalu tambahkan kembali 2 beban dan lakukan seperti perlakuan yang sama. Sampai beban yang terdapat di dalam ember itu ada berisikan 8 beban. Kemudian kita lakukan pengurangan 2 beban dari yang asalnya 8 beban menjadi 6, 4, dan 2 beban. Kita lakukan hal yang sama, yaitu kita ukur dulu terlebih dahulu regangan yang dihasilkan, lalu kita hitung waktu setiap 20 getaran yang dihasilkan menggunakan stopwatch. Nah, ini sudah dihasilkan atau 2 beban terakhir
kita ukur terlebih dahulu regangannya yang dihasilkan, kemudian kita tarik dan lepas, lalu hitung waktu setiap 20 getaran menggunakan stopwatch. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat, atau penjelasan yang kurang jelas. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ameh nilainya badag.